1 Oktober 2022 menjadi hari kelam bagi pecinta sepak bola Indonesia. Kerusuhan berujung kematian terjadi di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya. 133 nyawa manusia hilang begitu saja. Headline pemberitaan menggema di seluruh dunia. Bahkan sempat muncul isu sanksi berat dari federasi tertinggi sepak bola dunia. Tembakan gas air mata oleh oknum kepolisian disebut menjadi salah satu penyebab utama banyaknya korban meninggal hingga berbuah pemecatan terhadap Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta dari jabatannya. Pernah mengungkap kasus besar di negeri ini? Berikut 7 fakta dan karir Irjen Niko Afinta hingga dipecat dari kursi nomor 1 Polda Jawa Timur. Simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Masa sekolah. Niko Afinta Karo-Karo atau yang lebih dikenal dengan nama Niko Afinta dilahirkan pada 30 April 1971 di kota Surabaya. Ia menghabiskan masa sekolahnya di kota kelahirannya sendiri, dimulai dengan belajar di Sekolah Dasar Negeri 8 Kota Surabaya pada tahun 1983. Lalu setelahnya, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Surabaya di tahun 1986. 3 tahun kemudian, ia menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Surabaya. Setelah lulus SMA, Niko memilih untuk masuk ke Akademi Kepolisian, Akpol, dan lulus di tahun 1992. Dari sinilah awal mula perjalanan karir Niko Afinta dimulai. Karir. Usai lulus Akpol, Niko mengawali karir sebagai Pemapta Poltabes Semarang di tahun 1993. Lalu setahun kemudian, ia dimutasi ke Semarang dan menjabat sebagai Kanit Poltabes Semarang. Setelah itu, ia sempat menjadi Danton serta Danki Taruna Akpol pada tahun 1996 dan 1997. Sempat ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di negara Bosnia-Herzegovina. Niko kemudian beberapa kali dimutasi dengan beberapa jabatan berbeda dalam kurun waktu tahun 1997-2004. Pada tahun 2006, ia ditunjuk menjadi Kepala Unit Sumdaling Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Karirnya mulai menanjak usai dipilih menjadi Wadireskrimum Polda Metro Jaya tahun 2011. Sempat menjadi Kapolrestabes Medan tahun 2013, Niko akhirnya kembali ke Jakarta dan menduduki 3 jabatan dalam 1 tahun, yakni Kabak Bindik Sespimma Sespim Polri Lemdikpol, Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri, dan Dires Narkoba Polda Metro Jaya tahun 2016. Bahkan tahun 2017, ia diangkat menjadi Direskrimum Polda Metro Jaya. Karirnya semakin mentereng setelah ditunjuk menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri 2019. Di tahun inilah, ia mengalami kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Irjen atau Bintang 2 dan dipromosikan sebagai staf ahli bidang sosial politik Sahli Sospol. 1 tahun kemudian, ia dialih tugaskan sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Hingga puncaknya, di tahun yang sama, ia dipercaya menjadi Kapolda Jawa Timur. Kasus yang ditangani. Selama masa karirnya di kepolisian, Irjen Niko Afinta memiliki track record menakjubkan. Seperti pada tahun 2017 lalu, ia yang berstatus sebagai Dires Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penyelundupan sabu seberat 1 ton asal Cina di Serang, Banten. Selain kasus tersebut, pada tahun 2018, Irjen Niko yang naik pangkat menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga pernah membuka tabir kasus kebohongan Ratna Sarumpait yang sempat menghebohkan publik pada waktu itu. Penghargaan. Berkat kinerja apiknya selama bertugas, ia kerap menerima berbagai macam penghargaan. Di antaranya,
meraih penghargaan Law Enforcement Award dari Visa Security Summit 2018 di Singapura usai sukses mengungkap kasus pencurian dana nasabah skimming. Bukan hanya itu, pada April 2022 lalu, pria berdarah Batak Karo ini juga sempat meraih PWI Jatim Award kategori tokoh daerah. Irjen Niko dinilai memiliki kontribusi besar dalam penanganan serta penekanan angka COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Keluarga Irjen Niko Afinta memiliki seorang istri bernama Juliana Taruli Sitompul. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Jovan Dewanta Nathanael, Kevin Alvaro Nathanael, dan Kenan Arista Nathanael. Meskipun jarang terekspos, namun kehidupan keluarga Irjen Niko dan istri serta anak-anaknya bisa dibilang cukup adem dan jauh dari isu negatif. Kekayaan. Berdasarkan data LHKPN per tanggal 22 Maret 2022, Irjen Niko memiliki harta mencapai 5,9 miliar rupiah. Dengan rincian 4 bidang tanah yang meliputi tanah seluas 451 dan 331 meter persegi di Semarang senilai 451 juta rupiah dan 600 juta rupiah. Lalu, ada juga tanah 458 meter persegi di Jakarta Selatan senilai 1,1 miliar rupiah. Dan terakhir, tanah seluas 588 meter persegi di Surabaya senilai 420 juta rupiah. Untuk harta bergerak, Irjen Niko memiliki 2 unit mobil senilai 490 juta rupiah. Kedua mobil tersebut ialah Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017 dengan nilai 265 juta rupiah dan Toyota Innova Venturer keluaran 2018 senilai 225 juta rupiah. Tak sampai di situ, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 110 juta rupiah, surat berharga senilai 1,5 miliar rupiah, serta kas dan setara kas senilai 1,18 miliar rupiah. Kontroversi. Belum kering pemberitaan tentang Irjen Niko Afinta yang disebut-sebut terlibat dalam konsorsium 303 Verdi Sambo. Kini, ia pun harus menerima kenyataan pahit dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jatim. Semuanya bermula saat terjadinya tragedi Kanjuruhan pada awal Oktober lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, gas air mata disebut sebagai faktor utama yang membuat banyaknya korban meninggal saat kerusuhan. Namun, publik dikejutkan dengan pernyataan Irjen Niko yang menyebut bahwa penembakan gas air mata itu telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tentu saja, pernyataan Irjen Niko tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Buntutnya, Irjen Niko didesak mundur dari jabatan karena dianggap lalai dalam mengawasi bawahannya saat mengamankan kerusuhan tersebut. Oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, Irjen Niko kemudian dimutasi sebagai staf ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya, Sahlis Sosbud Kapolri. Terlepas dari kontroversi yang baru-baru ini terjadi, setiap orang memiliki sisi negatif dan positifnya masing-masing. Lebih-lebih, tak ada gunanya bagi kita semua untuk saling menyalahkan satu sama lain. Menatap jauh ke masa depan, lantas seperti apa harapan dan pesan masyarakat untuk sosok pengganti Irjen Niko selanjutnya? Jangan lupa, tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye!